Baik, yang selanjutnya ini adalah strategi yang dilakukan. Dalam strategi yang dilakukan, menurut Paine pada tahun 1986 bahwa pendamping merupakan strategi yang lebih mengutamakan making the best of the client sources. Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memperdayakan dirinya merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Yang selanjutnya adalah tujuan pendamping. Yang pertama adalah memastikan bahwa perubahan yang konkret terjadi di lingkungan tersebut atau di lingkungan sekitar. Tujuan yang kedua adalah memungkinkan orang-orang yang diajak bekerja untuk menggabungkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani permasalahan. Yang selanjutnya adalah tugas dan peran pendamping. Dalam peran pendamping ini, sebuah kelompok perlu didampingi karena mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian. Karena kalau misalnya ada permasalahan diatasi dengan sendirian padahal itu mempunyai kelompok, dia akan berat. Jadi mereka merasa tidak mampu jika diatasi masalah tersebut dengan sendirian. Dan mendampingi kelompok. Dikatakan pendamping karena yang melakukan kegiatan memecahkan masalah itu bukan pendamping. Karena pendamping hanya berperan untuk memfasilitasi bagaimana memecahkan masalah secara bersama-sama dengan masyarakat, mulai dari tahap mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, memecahkan masalah sampai pada implementasinya. Yang selanjutnya adalah strategi dalam kegiatan pendampingan. Dalam strategi yang dapat dilakukan pendampingan pada saat proses pendampingan belajar, yaitu seperti pendamping membuat gagasan untuk meneliti dalam memberikan pelajaran pengetahuan tentang keterampilan. Yang kedua, pendamping harus berupaya terus dalam meningkatkan keterampilan, motivasi anak belajar agar aktif memiliki semangat tinggi dalam mencapai keberhasilan. Yang ketiga, pendamping perlu menyesuaikan diri dengan komunitas kelompok belajar yang didampinginya agar terjalin hubungan baik antara pendamping dengan anak yang didampinginya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pendamping dituntut secara profesional dalam memberikan jasa konsultasi sehingga dapat hidup dari profesinya tersebut sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pendamping yang baik. Jadi pendamping itu mempunyai ciri-ciri pendamping yang baik seperti memiliki komitmen yang tinggi, memiliki sikap gender sensitif dan inklusif. Yang ketiga, terlatih dalam memberikan bantuan atau keterampilan untuk anak yang didampingi. Yang selanjutnya sebagai model pembelajaran, selalu memberikan motivasi dan optimis karena jika yang kita dampingi biasanya ngedown atau apa, yang pendamping tidak memberikan motivasi, mungkin anak tersebut akan terus-terusan dia bisa males, down, dan dia bakal tidak mau lagi. Dan memberi pengertian untuk keberhasilan. Jadi memotivasi anak, memberi pengertian anak yang kita dampingi bagaimana untuk keberhasilan kedepannya, dari yang rendah sampai tertinggi. Jadi yang tadinya kita tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa dan bisa menghasilkan keberhasilan.